좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia. Oke, belajar bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita belajar, yang ketua kelas siapa? Silahkan, tidak usah disiapkan. Silahkan pimpin doa sebelum belajar. Berdoa. Mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Akhirnya ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah berdoa, kita menyanyi dulu. Ada yang hafal lagunya Garuda Pancasila? Ada. Siapa yang mau pimpin di depan? Selain ketua kelas? Dua orang. Ya, bisa. Ya, dua orang. Cowok cewek. Ya, yang mau pimpin? Sini kita berdiri. Tiga orang. Yang dia dua orang. Sini. Ya, jadi sebelum kita belajar, tadi kan sudah berdoa. Kita menyanyi dulu agar adik-adik kalian bisa semangat untuk belajar pada hari ini. Oke, silakan. Terima Aisyah sama Arti. Aisyah sama Arti silakan. Oke, Aisyah sama Arti silakan pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Semua. Aku pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara. Bangsa diatur sentosa. Bina yang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, berikan tepuk tangan untuk Aisyah dan Ardi. Silakan duduk. Oke, kemarin ibu gurunya membahas apa, materi pelajaran apa di pertemuan sebelumnya bahasa Indonesia? Apa yang dipelajari? Sampai bab berapa, sampai materi apa? Bab 6 itu materinya apa? Bab judul babnya? Indonesiaku kaya raya. Indonesiaku kaya raya. Di bab Indonesiaku kaya raya, yang dipelajari apa saja? Apa yang kalian paham? Akibat dan sebab. Induk kalimat, anak kalimat. Oke, ada tadi induk Kalimat, dan anak kalimat. oke, anak kalimat. Oke. Induk kalimat itu yang seperti apa? Akibat suasana di ruangan ini sejuk. Oke, jadi induk kalimat itu biasa kita artikan sebagai Akibat. Oke, kalau ini anak kalimat Sebab. Oke. Jadi orang itu. Nah, nanti induk kalimat dengan anak kalimat ini akan kalian pelajari juga di bab 7 nanti. Kan bab 6 sudah dipelajari toh? Iya. Oke, jadi nanti kita masuk di bab 7. Di bab 7 itu materinya sayangi bumi. Nah, di bab 7 di sayangi bumi juga kalian akan belajar tentang induk kalimat dan anak kalimat. Oke, silakan buka buku paketnya halaman 149. 149. Sudah? Sudah. Di
situ ada apa perintahnya? Sebab akibat. Oke. Itu di halaman berapa? 153 Ada sebab dan akibat. di situ ada yang bisa menyebutkan sebab yang pertama. Sebab Obi tidur larut Apa? malam. Obi tidur larut malam. Obi tidur larut. Malam. Oke. Akibatnya? Obi bangun kesiangan. Oke, Obi bangun kesiangan. Ini yang pertama. Jadi sebabnya itu kenapa bisa Obi bangun kesiangan karena dia tidur larut malam. Jadi di sini yang menjadi induk kalimatnya adalah Obi. yang mana? Obi larut tidur larut malam. Oke. Jadi induk kalimat itu adalah sebabnya. Sedangkan anak kalimatnya itu adalah ini Obi bangun kesiangan karena itu kalau induk anak kalimat adalah akibatnya toh akibat yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan. Sedangkan sebab adalah yang dilakukan. Seperti itu kan tadi Obi tidur larut malam. Jadi akibatnya dia bangun kesiangan. Paham? Paham. Oke, jadi nomor 2 ada yang bisa menuliskan selain dari tabel? Ada. Oke, silakan sini, Isya. Silakan menuliskan ke depan. Boleh ini nanti. Bisa. Oke, berikan tepuk tangan untuk Keisha. Oke, jadi sudah betul ya. Di nomor 2 itu yang dituliskan Keisha, hama tikus memangsa tanaman padi. Oh, ada Kak. Oke, tanaman padi. Nah, petani mengalami gagal panen. Jadi yang menyebabkannya, yang masalahnya di sini adalah adanya hama Tikus. Oke, yang hama tikus ini mengganggu tanaman padi, akibatnya petani itu gagal panen. Jadi petani itu sekarang kadang susah untuk memanen padi karena ada juga yang namanya hama tikus. Oke, betul. Ada yang lain yang mau menuliskan? Aku. Oke, silakan. Adrian. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan untuk Adil. Oke, jadi ini juga sudah betul ya. Edi makan terlalu banyak, akibatnya dia kenyang. Oke, jadi untuk materi ini sudah paham? Paham. Yang lain sudah paham? Paham. Oke, saya hapus ya. Ini masih materi tadi yang bab 6. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bab ya, betul di bab 7. Di bab 7 itu sayangi bumi. Jadi kalau kalian sudah paham di materi bab 6, pasti di materi bab 7 kalian juga pasti akan lebih paham karena ini akan dibahas kembali ya. Di bab 7 dibahas juga nanti terkait induk kalimat. Oke. Jadi di bab 7 ini nanti ini kalian akan mempelajari yang pertama itu ada kalimat majemuk. Oh, majemuk. Sudah belajar? Sudah. Oke. Kemudian ada yang namanya gagasan utama. Sudah belajar? Gagasan utama. Oke, nanti kakak jelaskan. Kemudian ada juga yang namanya teks eksposisi. Pernah? Tidak. Oke. Nanti kakak jelaskan sedikit saja ya. Ringkasan sudah? Tidak. Apa ringkasan? Ringkasan. Sudah kan? Oh, belum. Oke, ringkasan. Nah, untuk kalimat majemuk, silahkan buka bukunya halaman 153. Sudah dapat ya. Oke. Jadi kakak harus dulu ya yang ini.
Sudah dibuka bukunya? Ya apa pulpen yang tadi saya pakai? Siapa tidak? Yang biru. Oke. Jadi yang pertama itu kalimat majemuk. Oke. Ada yang bisa membacakan di halaman 103 kalimat majemuk itu apa? Yang ini kita coba dibaca bukunya. Ya, kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Silakan baca deh. Dalam sebuah teks. Enggak, bukan Keisha. Siapa tahu? Aulia. Ya, Aulia. Silakan Aulia yang baca. Dalam sebuah teks. Kadang kita Langsung deh. Kalimat majemuk bertingkat adalah oke, nah, situ. Ya. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu adalah gabungan dari induk kalimat dan anak kalimat. oke, jadi di sini kita lagi-lagi membahas tentang induk kalimat dan anak kalimat. Jadi nanti kalau misalnya ada soal kalimat majemuk itu apa, kata kuncinya kalian langsung melihat ini saja. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang merupakan gabungan dari anak kalimat dan induk kalimat. Oke, paham? Yang lain paham? Jadi nanti saya ulang. Kalau nanti di soal ada ini soalnya kalimat majemuk bertingkat adalah nanti kata kuncinya kalian langsung perhatikan saja ini. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang merupakan gabungan dari induk kalimat dan anak kalimat. Oke. Tuh. Nah, di situ di kalimat majemuk bertingkat ada yang namanya jenis-jenis kalimatnya. Ada jenis-jenis kalimatnya itu. Coba di bawahnya itu ada yang coba dibaca. Di antaranya yang menyatakan hubungan sya. Coba lihat bukunya. Yang ini mana buku tak? Oh iya. Ya, di situ ada hubungan sya. Sya apa? Di antaranya yang menyatakan hubungan syarat. Itu ada di halaman 153. Ada kan? Hubungan syarat apa lagi? Tujuan. Oke, apa lagi? Sebab. Oke, dan Akibat dan alat. oke, dan lain-lain. Oke, jadi nanti maksudnya kalimat majemuk itu harus memiliki syarat. Misalnya dia memiliki 2 kalimat atau lebih, itu merupakan syaratnya. Nah, kemudian tujuannya ada yang ingin dicapai. Maksudnya misalnya tadi kenapa petani itu gagal memanen padi karena sebenarnya petani itu mau memanen itu tujuannya, tapi tidak bisa karena adanya hama tikus. Jadi itu juga termasuk dalam tujuan. Sebabnya itu tadi ya, jadi apa tadi ya? Sudah paham? Sebab yang mana? Yang mana? Contohnya yang sebab yang mana? Ini tuh yang Yang tadi kan, misalnya Edi makan terlalu besar sehingga dia itu termasuk sebab. Akibatnya tadi itu kekenyangan. Jadi ini ya, syarat, tujuan, sebab dan akibat. Oke. Selanjutnya silakan dibuka bukunya halaman 161. Ada yang sudah belajar terkait imbuhan? Imbuhan Sudah. Apa contoh-contoh imbuhan? Apa? Contohnya misalnya ini,
Siapa tadi bicara? Saya. Sini, siapa tadi? Oh. Memakan deh. Makan. Oh ya, yang ini udah. Makan dan Memakan ya betul ya. Jadi memakan itu apa? Ada? semuanya. Oke, ada awalan me. Awalan membaca, memakan, menulis, menyapu. Wah, bagus. Ya, jadi ini memakannya apa kata dasarnya? Makan. Oke, betul ya. Makan. Ada awalan me dan akhiran Kannya, kan. ya, me-nya. Makannya. Oke, jadi memakan. Ya. Oke. Betul ya. Selanjutnya kalau ini kira-kira ini bacanya apa? Bacanya apa? Pemana? Oke. Pemana? Oke. Ini kata dasarnya iya, manas. Panas. Kalau berdasarkan kata itu manas ya. Sedangkan ya kan kita mengikut kepada katanya. Manas. Awalannya itu adalah pe, akhirannya adalah oke. Jadi pemana? Iya, ini sebenarnya tadi bukan manas ya, tapi cuma dihilangkan m-nya untuk melengkapi antara awalnya dan betul akhiran, bukan akibat. Kalau akibat di sini. Paham kita apa yang saya jelaskan? Oke. Jadi kalau imbuhan sudah paham deh. Ini juga saya hapus ya. Tadi kalau kalimat majemuk kalimat apa? Ada apanya? Ya, ada sebab ya, ada induk kalimat dan oke. Nah, tadi kan ini sudah kalimat majemuk sudah. Nah, selanjutnya ada yang namanya gagasan utama. Gagasan utama itu adalah ide ataupun inti dari sebuah Oke, jadi tadi misalnya ada paragraf. Di paragraf itu ada judulnya misalnya sampah. Misalnya sampah. Nah, di sini bla 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 ada paragraf. Nanti kalau misalnya di soal ada mengatakan tentukan gagasan utama, berarti kalian baca dulu yang paling di atas, kemudian di bawah, kemudian dibaca saja ya. Dibaca terus pahami apa yang dibahas. Misalnya sampah. Di sini judulnya sampah, tapi gagasannya mungkin beda. Mungkin di gagasannya membahas tentang pengelolaan sampah ataupun cara meminimalisir sampah, itu juga bisa. Jadi silahkan dibaca, ditelaah materi paragrafnya, setelah ditelaah dipahami, kemudian menentukan gagasan utama. Gagasan utama itu adalah yang paling inti di dalamnya. Paham? Jadi apa yang paling banyak dibahas dan apa yang paling sering dibahas di dalam paragraf itu yang menjadi menjadi gagasan utama. Oke. Paham? Itu gagasan utama. Selanjutnya itu ada teks eksposisi. Halaman 167, silakan buka bukunya. Oke, teks eksposisi. Ada yang bisa membacakan teks eksposisi itu apa? Ya, silakan Tisha. Bersifat non-fiksi. Oke, itu ciri-cirinya ya. Jadi silakan dibaca dulu. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah bersifat Non-fiksi.
Oke, non fiksi ataupun tidaknya. nyata. Oke, jadi nanti ini ada nih di soal. Ada nih di soal ya. Nanti di soalnya itu ciri-ciri teks eksposisi. Mungkin kakak kasihkan kecuali. Kalau ada kecualinya berarti yang bu. Oke, jadi misalnya kakak kasih soal yang termasuk ciri-ciri teks eksposisi. Kakak sediakan bersifat non fiksi, bersifat fakta, ringkas dan jelas. Kemudian tidak bersifat mengajak. Berarti yang merupakan contoh, yang merupakan ciri-ciri teks eksposisi kecuali yang mana? Yang keberapa? Yang kakak sebutkan tadi. Misalnya tadi kan yang kakak sebutkan ciri-ciri teks eksposisi bersifat non fiksi, berisi fakta, ringkas dan jelas, dan tidak bersifat mengajak. Nah, di situ yang termasuk ciri-ciri teks eksposisi kecuali. Berarti yang nah, yang tadi yang bukan kakak jelaskan atau yang sebutkan yang mana? Bersifat Oke, tadi kan kakak bilang tidak bersifat Nah, berarti itu bukan termasuk ke dalam ciri-ciri teks eksposisi. Karena ciri-ciri teks eksposisi adalah bersifat mengajak. Misalnya di dalam sebuah paragraf itu kalian gagasan utamanya adalah ayo berolahraga. Berarti kalian diajak untuk kalian diajak untuk sering-sering berolahraga karena itu merupakan bagian dari kesehatan. Oke, jadi itu juga termasuk kalimat yang bersifat ajakan atau mengajak. Seperti itu. Ya. Itu ciri-ciri teks eksposisi. Kalau pengertian teks eksposisi paham? Apa? Teks eksposisi itu apa? Itu ciri-ciri. Tadi kan kakak bilang, ayo olahraga. Nah, ayo olahraga dan kan merupakan bagian dari kesehatan tuh. Oke, jadi teks eksposisi itu adalah teks yang ada maksudnya, ada tujuannya. Kenapa disuruh berolahraga? Tujuannya adalah untuk. Oke, betul. Jadi itu teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya ada maksud dan tujuannya. Misalnya di situ mengurangi, coba lihat bukunya, mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang sampah. Oke, jadi di situ maksudnya adalah kalian dilatih untuk mengelola sampah, mengurangi sampah. Nah, tujuannya apa sebenarnya tujuan dari mengelola sampah? Agar lingkungan bersih. Oke, betul. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, itu. Jadi teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan adanya maksud dan tujuan. Tadi maksudnya kita diajar untuk memilah-milah sampah, bagaimana cara mengatur sampah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan agar lebih bersih dan sehat. Oke, itu ya gagasan teks eksposisi tadi saya jelaskan. Yang terakhir itu adalah Ringkasan. paham itu ringkasan? Ringkasan. Pernah dengar kata meringkas? Apa itu meringkas? Oke, betul ya. Jadi ringkasan itu adalah meringkas sebuah teks, cerita ataupun paragraf. Jadi misalnya ketika ada yang menemukan suatu paragraf ataupun wacana atau bacaan ya, menemukan satu wacana atau bacaan atau paragraf lah. Nah, itu paragrafnya terlalu panjang. Nah, kalian ingin mencari gagasan utama ataupun mencari intinya itu materi ataupun paragraf. Berarti kalian harus meringkas. Oke, kalian harus meringkas. Tujuannya adalah untuk bisa memahami. Oke, tujuannya ingin meringkas adalah untuk memahami materi yang dibaca. Ya, karena percuma kita membaca terlalu panjang sekali kalau tidak paham dengan apa yang dibaca. Oke, betul dibaca. Jadi harus ada yang namanya ringkasan, biasa juga disebut dengan Kesimpulan. Oke, kesimpulan ataupun yang menjadi inti di dalam suatu bacaan. Jadi perlu yang namanya meringkas ataupun membuat sebuah ringkasan. Ringkasan itu adalah meringkas sebuah cerita. Paham? Ada yang tahu bagaimana cara meringkas?
Oke, jadi yang pertama itu cara untuk meringkas adalah menentukan poin-poinnya ataupun inti-intinya materi. Misalnya kita membuat per nomor, ya. Setelah membuat per nomor, kita mengambil yang paling penting kemudian disimpulkan di akhir. Paham? Oke. Jadi itu ya keempat materi. Ada yang bisa menyebutkan keempat materi dan melihat ini yang dipelajari hari ini? Kalimat majemuk. Ya. Pertama. Apa lagi satu? Ringkasan. Oke, betul. Tuh kan? Oke, jadi pada hari ini kakak sudah menjelaskan terkait dengan bab 7 yaitu sayangi bumi. Di materi ini kalian sudah belajar terkait kalimat majemuk, kemudian gagasan utama, teks eksposisi, ringkasan. Oke. Kira-kira dari keempat materi ini yang mana paling susah? Kenapa ringkasan? Saya. Yang paling susah menurut kalian yang mana untuk kalian pelajari? Oke, jadi belum pernah diajarkan teks eksposisi. Ya, jadi teks eksposisi tadi kan teks yang ada menggambarkan maksud dan tujuan seperti itu. Itu saja intinya. Kalau misalnya sudah ada maksud dan tujuan berarti itu termasuk teks eksposisi. Gimana? Paham? Paham. Oke, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Ya, kita kelas silakan pimpin.